binti Jasi merupakan sahabiah Nabi yang masih memiliki hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamnah binti Jasi merupakan satu di antara wanita-wanita yang berbaiat kepada Rasulullah. Beliau kemudian dipersunting oleh seorang sahabat mulia, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Habibah binti Sahal merupakan perempuan dari kalangan Ansor yang memiliki kisah menarik. Habibah binti Sahal menjadi perempuan pertama yang melakukan gugatan cerai dalam sejarah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan jalan perceraian bagi Habibah dan suaminya, dan pada akhirnya kasus Habibah binti Sahal ditutup dengan dikabulkannya khulu atau gugatan cerai dengan mengembalikan mahar dari suaminya yang berupa pengembalian kebun. Arwah binti Quraisy merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad dari kalangan perempuan. Beliau merupakan ibu dari sahabat terkemuka Utsman bin Affan. Arwah binti Quraisy memeluk Islam dan hijrah ke Madinah setelah putrinya, Ummu Kulsum binti Uqbah. Beliau kemudian berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW dan tinggal di Madinah sampai wafatnya pada masa kekhalifahan putranya, yaitu Utsman bin Affan. Pada suatu hari, di zaman Rasulullah, tampak dua orang wanita tengah duduk di teras masjid sambil melamun. Tiba-tiba datang seorang yang membuat lamunan mereka buyar. Assalamualaikum saudari-saudariku. Waalaikumsalam. Sedang apa kalian di sini? Kenapa kalian melamun berdua? Kami sedang menunggu sahabat Rasulullah yang akan mengisi acara majelis hari ini. Oh begitu, bisakah saya ikut majelis bersama kalian? Masya Allah saudariku, silakan. Seperti yang pernah Abu Bakar katakan, semakin banyak ilmu yang kamu ketahui, semakin banyak pula ketawaanmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menunggu sahabat Rasulullah, bagaimana kalau kita berdiskusi saja tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah? Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak mengarah kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian ketahui tentang pendidikan pada masa Rasulullah? Yang saya ketahui, pendidikan pada masa Rasulullah terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Fase pertama itu di Mekah kan saat Rasulullah memulai dakwahnya dengan cara bersembunyi-sembunyi yang cuma dihadiri istri dan kerabat dekatnya saja yang mempercayai ajaran agama Islam. Setelah itu, pada fase kedua, Rasulullah merasa bahwa strategi dakwahnya belum maksimal. Jadi beliau itu mengubah strategi dakwahnya dari awalnya secara sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan dan untuk umum. Dan itu merupakan perintah dari Allah juga. Lalu materi apa yang diajarkan Rasulullah pada saat itu? Pada awalnya Rasulullah mengajarkan ilmu tauhid pada umat sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengajarkan baca tulis, menghafal serta memahami Al-Qur'an dan menghafalkan apa yang telah Rasulullah ajarkan, serta lebih menekankan keimanan, ibadah dan akhlak kepada kaum muslimin. Dan dulu nih, sebelum Rasulullah mengajar di majelis-majelis seperti kita saat ini, beliau itu memulai pengajarannya di rumah Arkam bin Abil Arkam dan di sebuah tempat yang kita sering sebut yang namanya kitab gitu. Beliau langsung yang mengajarkan kepada sahabat dan kaum muslimin. Lalu apa yang kalian ketahui tentang pendidikan Islam di Madinah pada masa Rasulullah? Pada masa ini kan pendidikan yang diberikan itu sudah lebih beragam, mulai dari perluasan dan memperdalam materi yang telah diajarkan Rasulullah pada saat di Mekah, serta pembinaan kaum muslimin menuju kesatuan sosial dan politik, serta pendidikan sosial dan kewarganegaraan itu mencakup beserta hukum-hukum dan juga perperangan. Dan kemudian pembelajaran dipindahkan ke masjid dan menjadi pusat pembelajaran di sana bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Dan saat itu masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Quba. Dan yang saya ketahui ada beberapa metode yang sudah diajarkan Rasulullah seperti ceramah, berdialog, dan berdiskusi mengenai suatu hukum, dan juga metode hafalan yang sudah dianjurkan oleh para sahabat untuk menjaga Al-Quran dengan cara menghafalnya.
Lalu menurut kalian bagaimana metode pendidikan Islam pada masa yang akan mendatang? Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka, dan diri kalian diciptakan untuk zaman kalian.